Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan materi kajian kita dari kitab tauhid. Kemarin kita sampai pada bab bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Yang mana bab sebelumnya adalah bentuk kasih sayang Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW kepada kita, yakni menutup semua jalan-jalan yang bisa memungkinkan seorang muslim terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Dan pada bab ini, pada bab sebelumnya Rasulullah menutup semua pintu yang bisa memungkinkan seorang hamba, seorang muslim terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian bab ini yakni merupakan bab bantahan. Rupanya ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW ada yang menyembah berhala. Bab ini bantahan sebagian umat Nabi Muhammad SAW atau orang Islam mengatakan bahasanya ketika seseorang sudah masuk agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini dia tidak bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia masih sholat, menunaikan zakat, puasa, menunaikan haji, dan tidak mengapa datang ke kuburan, meminta kuburan, membangun masjid di atas kuburan, sholat di dekat kuburan, beribadah di dekat kuburan dan lain sebagainya. Maka bab ini bantahannya. Kemarin kita sudah bacakan beberapa ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa, Al-Maidah dan juga surat Al-Kahf. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51 bahasanya Allah menyebutkan apa? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabilan. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan sebagian kitab, yakni orang ahli kitab dari golongan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu beriman dengan al-jib dan taghut. Al-jib yakni tukang sihir, taghut itu adalah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mengatakan mereka itu, orang-orang kafir ini, lebih mendapatkan petunjuk dari orang yang beriman. Orang yang beriman. Kemudian pada surah Al-Maidah Allah juga berfirman ayat yang ke-60, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Muhammad, maukah engkau aku berikan kabar, yakni seburuk-buruk tempat kembali ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarrin bisyarrin min dzalika mathubatan indallah, yakni uqubah atau iqab, hukuman dari Allah paling buruk di sisi Allah itu siapa? Yakni orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah rubah mereka itu menjadi
kera dan babi. Dan mereka itu menyembah tagut. Dan mereka ini adalah seburuk-buruk tempat kembalinya dan yang paling sesat jalannya. Ini kemarin. Berarti ini menceritakan tentang orang Yahudi ya, orang Yahudi. Mereka dirubah menjadi kera dan babi sebagian dari mereka. Kemudian pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-21 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Jadi pemimpin kaum pada zaman Ashabul Kahfi, pemimpinnya pada waktu itu rajanya, mereka itu menjadikan masjid, membuat masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Yang mana kita telah ketahui cerita dari Ashabul Kahfi ini adalah cerita yang sangat menarik sekali. Allah telah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Beberapa orang yang mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan akan tapi mereka ini tinggal di negeri yang kafir, penuh keburukan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada mereka, memerintahkan mereka untuk pergi dari negara tersebut, pergi dari tempat tersebut. Yang ini menyelamatkan diri mereka ke gua. Kemudian setelah sampai situ mereka tidur beberapa saat yang mereka rasakan di gua tersebut. Akan tapi sebenarnya tidurnya berapa lama? 309 tahun ya. 309 tahun. Kemudian setelah bangun, mereka ini salah seorang dari mereka ini diutuslah untuk pergi ke pasar membeli makanan atau lain sebagainya, karena mereka mungkin kelaparan atau selain sebagainya. Akan tapi setelah sampai pasar, mereka ketika membeli makanan tersebut, kebutuhannya, mengeluarkan uang pada zaman mereka hidup. Dikiranya mereka itu cuman tidur sehari atau sebagian hari saja, ya, sehari atau sebagian hari saja. Padahal mereka sebenarnya tidur selama 309 hari sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi mereka membayar dengan uang pada zaman yang mereka masih hidup. Dan dikira orang-orang yang ada di pasar tersebut, penjual tersebut, nah ini orang ini banyak simpanan harta karunnya, ya, banyak menyimpan harta karunnya. Kemudian kembalilah orang tersebut, ya, orang Ashabul Kahfi tadi ke gua, dan kemudian tetap tinggal situ dan meninggal. Kemudian dibuatlah oleh orang-orang pada zaman itu, Ashabul Kahfi itu, dibuatlah masjid di atas tempat mereka, lokasi mereka meninggal. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudwah bil qudwah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman akhrajahu. Kemudian kita lanjutkan, yakni sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddah bil quddah, yakni sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai pun mereka itu masuk ke lubang dob, maka kalian akan mengikuti mereka. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, dalam hadis yang mulia ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan, memberikan kabar kepada kita bahasanya kalian
yakni umat Nabi Muhammad SAW akan mengikuti sunnah-sunnah. Apa itu sunnah-sunnah maksudnya di sini? Ya kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksud siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai pun mereka masuk ke lubang dob. Dob itu adalah binatang sejenis biawak, tapi bukan biawak. Kalau biawak makannya buas kalau biawak ya. Bahkan tulang pun dimakan. Tapi kalau dob makanannya semut ya. Maka dihalalkan dalam agama Islam. Sampai pun mereka masuk ke lubang dob, kalian akan mengikuti masuk juga ke lubang berikut. Kemudian para sahabatnya mulia, sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasrani?" Kemudian Rasulullah menjawab apa? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani yang diikutinya? Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ini semangat sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui suatu kebaikan. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang suatu kabar dan itu belum diketahui, maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi yang mulia, siapa yang akan kita ikuti? Yang akan umat engkau ikuti itu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menjawab demikian. Bahasanya dalam pengikutan tersebut tentunya sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat tentunya. Mengikuti apa-apa yang dijadikan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Contohnya apa? Riba, zina, khamar, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan orang ya Yahudi dan juga orang Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin. Dan yang banyak juga di antara kaum muslimin yang mengikuti contohnya kebiasaan orang Nasrani apa? Apa kira-kira? Kalau orang Yahudi adalah orang yang apa? Apa yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah? Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairul maghdubi alaihim. Al-maghdub yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hakikatnya mereka itu mengakui dan mengetahui kebenaran akan adanya nabi setelah Nabi Isa. Ya, ini adanya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka tidak mengikuti. Kemudian orang Nasrani dia tersesat. Ad-dhal, yang tersesat. Kenapa tersesat? Ya kita bayangkan, mungkin kita sebagian kita sering melihat video cuplikan atau penjelasan tentang ini Alkitab sebagai panduan mereka dicetak berkali-kali. Setiap Alkitab, setiap cetakan ada perubahan. Ini menunjukkan berarti apa? Alkitabnya bukan wahyu, tidak orisinil. Tapi mereka tetap mengikuti imam mereka, kesesatan mereka. Atau mereka beribadah tanpa dalil, tanpa petunjuk. Ya, itu karena kaum muslimin banyak sekali melaksanakan kebiasaan tersebut. Ini ketika seorang muslim beribadah, menyembah Allah, melakukan suatu ibadah, dia tanpa mengetahui dalilnya, tidak ada perintahnya, maka dia menyerupai orang Nasrani, menyerupai orang Nasrani. Inilah kita harus berlindung dari kedua hal ini, ya. Kedua hal ini. Kita mengetahui kebenaran tapi kita tidak menyampaikan. Kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kita harus mencari tahu ini benar tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat kita, zakat kita, puasa kita dan lain sebagainya dari ibadah kita sehari-hari yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita tidak menyerupai orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyerupai orang Nasrani yang mereka tersesat. Ibadah banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam nih orang yang beribadahnya banyak apa? Amilatun nasibah. Dia beramal banyak apa? Akan tapi apa? Tasla narun hamiyah. Mereka itu dipanggang di api neraka ya. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka beberapa faedah dari hadis ini. Ini tentang
bahasanya kalian umat Nabi Muhammad akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian sedikit demi sedikit, senyengkal demi senyengkal dalam hadis yang lain, sampai pun masuk ke dalam lubang dhab, maka kalian akan mengikutinya. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Orang Yahudi dan Nasrani. Tentu siapa lagi kata Rasulullah. Maka faedahnya yang pertama, bainu mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu tahaqqaqa ma akhbarahu bihi. Faedah yang pertama, ya ini penjelasan tentang mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya ini karena apa? Telah terjadi apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, tawdihul asya' al-ma'nawiyyah bil amthilah al-hissiyah min as-salibil ta'lim fil Islam. Yang faedah yang kedua ini, ya ini menjelaskan sesuatu dengan secara makna, permisalan. Ini adalah uslub atau cara mendidik dalam agama Islam. Dalam hadis tadi apa permisalannya? Apa permisalannya? Menjelaskan secara permisalan dengan maknanya. Ini adalah uslub dalam cara pendidikan agama Islam. Banyak sekali dalam hadis Rasulullah SAW beliau menjelaskan dengan permisalan. Ya, salah satunya hadis ini. Sampai pun masuk ke lubang dhab. Kira-kira mungkin ngapain orang Yahudi dan Nasrani masuk lubang dhab? Enggak kan? Ini sebagai permisalan saja. Maksudnya apa? Sampai pun sesuatu yang sangat jelek sekalipun mungkin kan, atau sangat yang buruk sekalipun akan diikuti. Kemudian faedah yang ketiga, tahrimu musyahabati ahli kitab. Haramnya menyerupai orang ahli kitab. Nah, ini perlu kita ketahui, haram menyerupai orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita diharamkan menyerupai mereka. Faedah yang keempat, su'alu ahli ilmi amma khafiya hukmuhu. Yani bertanya kepada orang yang berilmu terhadap suatu apa-apa yang tersimpan hukumnya, belum diketahui hukumnya. Nah, ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perselisihan antara kita atau terjadi sesuatu yang mengganjal dalam diri kita disuruh bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Maka keterkaitan hadis tersebut dengan bab pembahasan tentang tauhid, yaitu haitsu dalal hadis ala anna hadhil ummah sata'malu ma 'amilahu ahlul kitab wa min amali ahli kitab ibadatul awthan. Kaitannya hadis tersebut dengan pembahasan kitab tauhid adalah hadis tersebut menunjukkan bahasanya umat Nabi Muhammad SAW mereka itu akan melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Dan sebagian dari amalan orang ahli kitab itu ada apa? Yaitu menyembah berhala, berhala. Ini amalan orang ahli kitab. Tapi terkadang di negeri kita ini tidak nampak amalan orang ahli kitab itu menyembah berhala. Bukan begitu? Karena yang kita ketahui berhala itu cuma apa? Patung, apalagi pohon, kuburan, ya. Kan tapi tidak itu yang dimaksudnya. Kemudian hadis berikutnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha
wa inna ummati sayablughu mulkuha zuya li minha wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammatin wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau jitama alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Dari sahabat Thauban, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku bumi, itu bagian barat dan bagian timur. Bagian timur dan bagian barat. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha, dan sesungguhnya umatku, umat Nabi Muhammad SAW akan sampai kekuasaannya itu di timur dan barat. Wa utitu kanzain, dan aku diberikan dua mahkota, yaitu apa? Al-ahmar, merah dan putih, emas dan perak. Atau dalam penjelasan ulama yang lain bahasanya al-ahmar dan abyadnya adalah Roma dan Persia, Roma dan Persia. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin, dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, yang ini tidak dibinasakan dengan paceklik yang panjang, kemarau yang panjang. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan tidak ditimpakan kepada mereka itu, pada umat Nabi Muhammad SAW, musuh dari selain diri mereka, fayastabiha baydatahum, dan mereka itu, musuh tersebut, membinasakan sebagian kebanyakan kaum muslimin, Wa inna rabbi qol, sesungguhnya Rabbku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ketika telah menetapkan sesuatu, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menolaknya. Wa innil a'taituka, dan aku memberikan kepadamu untuk umatmu tidak dibinasakan dengan kemarau atau paceklik yang panjang. Wa alla usalitu alaihim aduan min siwa anfusihim, dan tidak ditimpakan kepada mereka, umat Nabi Muhammad, yaitu musuh dari selain diri mereka yang membinasakan mereka semua. Walaupun mereka semua itu berkumpul juga dari golongan mereka, dari golongan selain mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun, sampai mereka itu membinasakan yang lain dan juga menawan yang lain. Taib. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, ini adalah hadis yang agung menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah SAW. Ya, bahasanya beliau ditampakkan oleh Allah antara timur dan barat. Dan kekuasaan umat Nabi Muhammad akan sampai ke timur dan barat, yaitu di sini di Jazirah Arab, ya. Dan aku diberikan kanzain ini al-ahmar dan al-abyad. Ini dimaksud, sebagian ulama menjelaskan adalah Roma dan Persia. Dan ini telah ditaklukkan pada tahap yang pertamanya. Yang pertama telah ditaklukkan pada zaman Umar, ya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak binasakan dengan paceklik yang panjang, ya. Dan kita saksikan, kita telah berlalu kemarin paceklik, kemarau panjang.
Akan tapi misalnya di sini kemarau panjang, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi kan belum tentu daerah lain kemarau juga kan? Masih ada juga kaum muslimin tempat lain. Meskipun di sini mungkin orang kesusahan, bahkan sampai meninggal semuanya, tapi daerah lain masih ada. Dan Nabi kita juga meminta agar umat beliau tidak dibinasakan dari musuh selain golongan atau selain orang Islam. Karena apa? Kalau kita dibinasakan oleh selain orang Islam tuh kita dibinasakan semua nanti. Tapi buktinya tidak kan? Sudah berapa kali terjadi kaum muslimin seperti perang salib di mana? Spanyol ya. Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh? Seperti juga perang yang pasukan Tartar, berapa banyak kaum muslimin dibunuh, tapi buktinya masih ada sampai sekarang kan? Masih ada kaum muslimin sampai sekarang. Ini doa permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'a 'alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan. Sampai walaupun berkumpul atas mereka itu baik dari golongan mereka sendiri, hatta yakunu ba'dhum, sampai sebagian mereka itu membinasakan sebagian mereka dan menawan sebagian mereka. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mulia, dalam hadis ini juga bahasanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yakni agar umatnya tidak dibinasakan dalam peceklik yang panjang, dan yang kedua agar tidak ditimpakan musuh, dikuasakan musuh atas umat mereka semuanya, yang membinasakan mereka semua, membinasakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rawahul Barqani fi sahihihi, diriwayatkan oleh Barqani dalam sahihnya, dalam kitabnya Al-Barqani Musnad. Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin, al-a'immat al-mudillin, wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'ah hatta yulhaqu hayyun min ummati bil musyrikina wa hatta tu'bada fi'amun min ummati al-awthana wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Barqani, dan sesungguhnya aku takut atas umatku. Nah, Rasulullah takut atas umat Islam. Apa yang ditakukan? Apakah terjatuh kepada kesyirikan atau kepada keriba dan lain sebagainya? Yang beliau takutkan al-a'immah al-mudillin, yaitu pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, dan ketika pedang telah diangkat, terjadi perangan, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak bisa berhenti sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'ah, dan hari kiamat tidak akan tegak atau terjadi sampai sebagian umatku yang hidup dia bergabung dengan orang-orang musyrik. Sebagian umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Hatta tu'bada fi'am min ummati al-awthan, dan sampai sebagian sekelompok umatku, sebagian kabilah dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan terjadi pada umatku kadzabuna thalathun, yakni pendusta sebanyak 30 orang. Akan terjadi pada umatku ini pendusta sebanyak 30 orang, kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun,
semua orang tersebut, 30 orang tersebut mengaku dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan ana atau aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan senantiasa akan ada golongan dari umatku itu di atas kebenaran yang selalu mendapatkan pertolongan. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka apa yang membuat mereka buruk. Wala man khalafahum, dan juga tidak akan memudaratkan mereka yang orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bahasanya dalam hadis tersebut Nabi merasa takut atas umatnya itu adalah a'immah al-mudillin, yang pertama, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Siapa itu? Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan adalah, sebagian ulama menjelaskan adalah pemimpin bangsa. Kemudian yang kedua, para ulama, ya, para ulama. Humul umara wal ulama. Dan juga orang yang ketiga, orang-orang yang ahli ibadah. Tapi dia tidak beribadah tidak dengan petunjuk. Al-umara atau pemimpin, kenapa dicemaskan oleh atau ditakutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Iya, karena bisa jadi pemimpin bisa membuat keputusan atau apa yang membawa umatnya, masyarakatnya terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian para ulama, kenapa? Karena ulama bisa diikuti oleh banyak orang, karena bisa memberikan fatwanya itu menyesatkan. Dalam hadis yang lain apa? Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu para duat atau pendakwah itu yang mengajak ke dalam kesesatan, dan ini banyak sekali. Kemudian wa idza waqa'a 'alaihimus sayf, dan apabila terjadi peperangan antara mereka itu tidak akan bisa berhenti sampai hari kiamat. Dan peperangan yang pertama dimulai ini pada zaman sahabat yang mulia, waktu terbunuhnya beliau sahabat Utsman bin Affan. Nah, sampai sekarang peperangan silih berganti, sampai sekarang ini kita bisa melihatnya. Dan ini tidak bisa berhenti sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah hatta yulhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan berdiri atau tegak hari kiamat sampai sebagian umatku itu bergabung dengan sebagian atau dengan orang-orang musyrik. Karena berdirinya hari kiamat kemarin apa? Telah kita sampaikan, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari itu adalah orang yang paling buruk di muka bumi yang hidup merasakan hari kiamat. Wa hatta tu'bada fi aman min ummati al-authan, dan sampai sebagian kabilah dari umatku ini menyembah berhala. Dan ini banyak sekali terjadi sekarang di kalangan kaum muslimin yang menyembah berhala, baik sadar ataupun tidak sadar mereka melakukannya, menyembah berhala, menyembah kubur, menyembah apa lagi? Menyembah berhala, pohon, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah berhala. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansurah, dan senantiasa ada segolongan umatku
di atas kebenaran yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan memudaratkan mereka, orang yang memusuhi mereka dan menyelisih mereka sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, ini kabar yang baik dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW tentang Taifah atau kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kelompok di atas kebenaran, kelompok di atas kebenaran. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang sahabat ditanya menjelaskan tentang Taifah Mansurah itu apa? Al-Jamaah, itu Al-Jamaah. Al-Jamaah. Al-Jamaah itu apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, Al-Jamaah ma wafaqul haq walau kunta wahdak, yaitu apa-apa yang sesuai dengan kebenaran dari Allah dan Rasulnya dan pemahaman para sahabat walaupun engkau sendirian. Dan ini makanya kabar baik dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, cukup sampai sini pembahasan kita. Mungkin faedahnya kita baca pada pertemuan berikutnya lagi. Dan juga kesimpulan dari bab ini. Kesimpulan dari bab sebagian umat Nabi Muhammad SAW menyembah berhala. Ini kesimpulannya. Sebagian umat Nabi Muhammad, bahkan semua umat Nabi Muhammad telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi mereka beranggapan dengan kalimat tersebut umat Nabi Muhammad itu tidak bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Akan tapi di sini pada zaman Syekh Muhammad bin Wahab dan sampai sekarang ini telah terjatuh ke dalam kesyirikan dengan nyata. Dengan nyata bahasanya mereka ketika sudah mengucapkan kalimat tersebut masih terjatuh ke dalam kesyirikan yang mereka sadar atau tidak sadar. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.